Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 30 bulan 5 tahun 2021 kita akan masuk kembali ke dalam ibadah online. Mari kita sehati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan masuk ke dalam ibadah di tanggal 30 bulan Mei tahun 2021. Mohon Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai, khususnya pemberitaan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dalam keterbatasannya menyampaikan isi hati-Mu, dan urapi juga setiap telinga yang mendengar menjadi murid Kristus yang milih dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dengan penanggulangan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sepakat katakan amin. Shalom. Tetap semangat dalam mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah teladan dan kualitas hidup jemaat mula-mula. Kita akan membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 47b. Demikian firman Tuhan mengatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita merenungkan setelah pencurahan Roh Kudus, setelah hari Pentakosta, gereja mula-mula saat itu dimulai dari suatu tempat di Yerusalem. Jemaat mula-mula saat itu berkumpul dan mengadakan persekutuan di bait Tuhan. Dan cara hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa sekali, karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, memang setiap pengikut Kristus, sikap hidupnya, kualitas hidupnya harus berbeda. Itulah yang dikatakan kita selalu tampil beda dengan dunia. Kita selalu tampil beda dengan orang lain. Sikap hidup kita memang harus selalu memberi dan menunjukkan teladan hidup untuk sekeliling kita. Apalagi setelah pencurahan Roh Kudus. Setiap kita sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Setiap kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentu hati, gaya pikiran, gaya hidup kita beda dengan dunia. Artinya kita mengikuti teladan Kristus. Kita hidup dalam keteladanan yang menunjukkan bahwa kita memang adalah warga surgawi. Posisi kita sudah dipindah dari kutuk kepada berkat. Orang yang hidup di dalam berkat selalu tampil beda. Orang yang hidup sudah dipindah dari maut kepada kehidupan yang kekal selalu beda. Dia selalu menunjukkan porsi hidup, sikap hidup, gaya hidup, juga kualitas hidup surgawi. Amin. Selalu membuat damai. Seperti pemberitaan saya beberapa waktu yang lalu, selalu menjadi pendamai. Nah, sekalipun berada di tengah-tengah situasi yang tidak baik, situasi penuh tekanan seperti saat ini, kita mengatakan kita tidak bebas seperti dulu. Itu ada bagusnya, sehingga kualitas hidup kita terasah, teladan hidup kita terasah, karena dengan kondisi saat ini yang murni yang keluar. Amin. Yang murni yang keluar. Kita tidak bisa sebebasnya seperti dulu, tapi justru di sana kita terasah menunjukkan yang murni, yang pure itu yang bagaimana. Amin. Nah, sehingga keberadaan setiap kita, keberadaan jemaat mula-mula saat itu benar-benar menjadi kesaksian hidup yang luar biasa. Itulah yang menjadi nats kita hari ini, yaitu kualitas hidup, teladan hidup, itu poin pertama. Nah, selalu di atas rata-rata, selalu tampil beda. Tapi bukan berarti kita menjadi orang aneh, dandan kita menjadi aneh, gaya kita menjadi aneh. Itu udah ekstrim gak karuan. Yang perlu adalah yang dulu, contoh
Kita tidak baik, sekarang kita menjadi baik. Yang dulu kita selalu berkata-kata yang tidak senonoh, sekarang kita memakai bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang membangun. Nah, itu yang dikatakan extraordinary. Kita di atas rata-rata. Kita selalu tampil menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Itu poin pertama. Poin kedua, Nats yang hari ini mengatakan mereka disukai semua orang. Kita merenungkan perkataan mereka disukai semua orang. Alangkah bahagianya kalau kita kemana-mana, kita disambut shalom, selamat pagi, halo, apa kabar, selalu disukai. Daripada kalau kita hadir di tengah-tengah sekelompok orang dan mereka mengatakan tidak suka dengan kita, dengan buang muka, ngegosipi, tidak suka, tidak menyambut kita dengan baik, menjauh dari kita, seolah-olah kita membawa penyakit yang tidak baik. Nah, itu jauh lebih sakit hati. Coba renungkan, mana yang kau pilih? Saat engkau datang, engkau disambut baik, atau mereka menolak dan mengusir engkau keluar dari satu ruangan? Mana yang kau pilih? Tentu kita pilih disukai banyak orang. Amin. Disukai, bahkan ayat di sini di Kisah Para Rasul 2:47b mengatakan semua orang, berarti tidak ada pengecualian. Besar, kecil, tua, muda, tinggi, kurus, gemuk, pendek, semua menyukai dan menyambut. Karena kenapa? Dari ekspresif kita sudah membuat semua orang menyukai. Kita menunjukkan muka yang ramah, tidak cembetut. Kita menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh bahwa kita adalah kepercayaan Tuhan, bahwa kita adalah utusan Tuhan, disukai oleh semua orang. Pertama, jemaat mula-mula mereka sangat murah hati. Mereka sangat murah hati. Mereka suka berbagi, dan di sana dikatakan jemaat mula-mula menjadikan, perhatikan baik-baik, kasih sebagai dasar. Nah, kasih sebagai dasar, kasih apa? Kasihan, belas kasihan. Kasih dan belas kasihan itu ada di dalam kasih Bapa. Kasih surgawi, itu yang menjadi dasar. Mereka selalu menunjukkan bahwa mereka mengasihi setiap jiwa-jiwa. Itu yang membuat mereka disukai. Mereka selalu menunjukkan, aku siap menolong engkau. Aku sehati dan sepikir dengan engkau. Aku sepakat dengan engkau. Sehingga dan mereka sangat peka dengan kebutuhan orang lain. Nah, mereka menjadikan kasih sebagai dasar daripada pola hidup mereka setiap hari. Misalnya suami istri dalam satu rumah, mereka sehati dan sepikir. Misalnya orang tua dengan anak, mereka sepakat, mereka saling menghargai. Ayah tidak menyakiti hati anak, anak tunduk hormat kepada orang tua, dan mereka rukun selalu. Itu sehingga membuat tetangga bertanya-tanya, ada apa sih di keluarga itu? Yang terdengar adalah selalu pagi-pagi suara doa, suara-suara gitar, suara pujian penyembahan. Atau mereka mengatakan, itu pengikut Kristus tapi piring terbang pagi-pagi. Nah, itu kan gak baik ya. Ini hanya contoh loh ya. Tapi saya yakin setiap yang mendengarkan gak begitu. Itu di tempat yang lain. Atau tidak ada. Itu hanya perumpamaan aja. Saya sangat merindukan setiap telinga yang mendengarkan ini mengalami perubahan dan mengalami pertumbuhan. Amin. Aku berdoa untuk hal itu dalam nama Yesus. Nah, mereka jemaat mula-mula, mereka selalu sehati sepikir. Mereka murah hati karena dasar pola hidup mereka adalah kasih Allah. Sesudah pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami perubahan. Katakan, setelah pencurahan Roh Kudus, aku dipenuhi oleh Roh Kudus, aku mengalami pertumbuhan dan perubahan. Amin. Nah, saya yakin dan percaya kita akan mengalami hal itu. Amin. Yesus yang kita sembah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama adanya. Amin. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 dan mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, kompak, unity. Katakan unity. Dan segala kepunyaan mereka adalah
kepunyaan bersama. Bukan berarti kita makan sepiring itu nggak sehat ya. Tetap higienis harus dijaga. Di sini dikatakan artinya mereka murah hati. Mereka tahu apa yang ada di dia itu, dia tidak egois. Semua adalah titipan Tuhan. Itu inti artinya. Nah, ayat 45 dan mengatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya selalu siap menolong. Amin. Itu yang membuat jemaat mula-mula saat itu di Kisah Para Rasul pasal 2 selalu disukai semua orang. Amin. Nah, aku merenungkan di gerejaku selalu kami beberapa bulan satu kali selalu botram. Artinya botram, kita membawa makanan, kita membawa camilan, kita kumpulkan, kita makan bersama. Nah, itu sikap jemaat mula-mula. Nah, saya sangat rindu setelah gereja offline kembali, bisa onsite kembali, kita mengalami hal itu, tetap mengalami. Kita berdoa. Amin. Saat ini kita memakai kondisi pandemi ini mengubah diri kita. Kita memakai kondisi pandemi ini mengasah kemurnian hati kita. Amin. Selalu ada yang baik di balik segala yang diizinkan terjadi oleh Tuhan. Nah, kita perhatikan lanjut. Bila gereja mula-mula, jemaat mula-mula sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, ini sangat kontradiktif dibandingkan dengan kondisi kehidupan sekarang, orang-orang yang sangat egois sekali. Nah, itu adalah beban doa untuk setiap kita. Kita berdoa dan kita selalu menjadi teladan. Justru di tengah-tengah yang tidak baik, kita perlu memberi contoh yang baik. Kita perlu menjadi teladan. Amin. Kita perlu menunjukkan walaupun kondisi bagaimana, masih kasih Allah yang diutamakan. Nah, bagaimana dengan setiap kita setelah kita mendengar sebagian saya menjelaskan hal ini? Nah, bagaimana orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang tidak punya kasih? Mantap, yakinkan dirimu, targetmu, engkau menjadi berkat, engkau menjadi saksi hidup. Amin. Engkau menjadi teladan. Amin. Seperti tema hari ini. Nah, prinsip hidup jemaat mula-mula ini bisa nggak sih diaplikasikan bagi gereja masa kini? Itu yang kita perlu renungkan. Bisa nggak diaplikasikan bagi gereja masa kini? Saya mengatakan poin ketiga adalah kita perlu memiliki mata yang visioner. Kita perlu memikir cara pikir yang visioner. Engkau telepon aja temanmu. Engkau WhatsApp aja temanmu. Engkau kunjungi. Mungkin dengan segala macam. Prokes, masker, face shield, jaga jarak. Engkau lihat. Engkau kunjungi. Engkau bertanya. Kalau engkau masih takut, cukup engkau video call. Engkau telepon. Saya kagum sekali ya dengan suami saya. Selalu telepon. Selalu bertanya. Walaupun kita harus menjaga ketat prokes karena kita perlu menjadi berkat selalu, masih banyak tugas-tugas di depan. Nah, telepon itu sudah kepedulian. Bertanya melalui WhatsApp, melalui video call, tetap mengadakan sesuatu. Bagian itu bisa diaplikasikan. Amin. Nah, kondisi pandemi sekarang memang kita belum bisa berkumpul, tapi kita bisa mendukung. Seperti jemaat mula-mula, mereka memperhatikan pertumbuhan komunitasnya. Nah, itu bagian itu bisa diaplikasikan kehendak Allah. Mereka peka menangkap kehendak Allah apa sih? Kehendak Allah adalah tetap memberi gereja mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan gereja adalah kehendak Allah, tidak bisa dihalangi oleh siapapun dengan cara apapun. Tetap ada cara Tuhan memberi pertumbuhan pada gereja dan memberi perawatan pada gereja. Seperti sekarang kita masih bisa Zoom meeting. Seperti sekarang kita tetap masih bisa membagikan walaupun lewat WhatsApp sharing tentang firman Tuhan. Nah, kehendak Allah adalah tetap merawat gereja,
memberi pertumbuhan, dan mereka menyadari bahwa Allah menghendaki gerejanya bertumbuh secara kuantitas dan secara kualitas. Amin. Jadi kita perlu lakukan bagian kita, kooperatif. Kontribusimu apa? Kontribusi setiap kita adalah tanggung jawab terhadap gereja kita. Jangan terlalu childish, jangan terlalu kekanak-kanakan. Oh, saya sedang cuti kan? Ini kan sedang tugas orang lain. Karena keinginan saya tidak terlaksana, ya cuekin aja. Itu terlalu childish. Setiap kita, dengarkan baik, bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Nah, tanggung jawab kita, kontribusi kita adalah tetap merawat gereja kita. Jangan memikirkan kalau saya melakukan hal ini, benefit apa untuk saya? Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kau lakukan, Tuhan perhitungkan semuanya. Pasti dibalas 100 kali lipat ganda. Yang penting kau lakukannya dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, hati yang mencintai Tuhan, dan menjadikan kasih Allah sebagai dasar dan pola hidup. Itulah cara hidup jemaat mula-mula. Nah, Roh Kudus berkarya dalam pertemuan gereja. Jangan kau pikir, saya cuek, saya nggak mau perhatikan. Engkau tidak perhatikan. Firman Tuhan di Injil Matius mengatakan, Tuhan bisa memakai batu, Tuhan bisa memakai apapun juga. Bahkan Tuhan memakai ayam kokok untuk menegur Simon Petrus, untuk menyadarkan Simon Petrus. Ya, Tuhan bisa memakai apapun kok. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah Anda, bukan Tuhan. Kerajaan surga akan tetap berjalan. Roh Kudus berkarya dalam pertumbuhan gereja. Ingat, bukan dasar manusia. Manusia hanya sebagai alat. Roh Kudus yang berkarya dalam pertumbuhan gereja mula-mula dengan kuasa dan pengurapannya. Dengarkan baik itu. Kuasa dan pengurapan daripada Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun dengan cara apapun. Yang mengutus para rasul, mengutus pemberita Injil, mengutus orang-orang untuk memberi pertumbuhan. Tuhan tidak akan membuat gerejanya stuck. Manusia boleh membuat stuck. Tuhan memberi pertumbuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin harus regenerasi, Tuhan ada caranya. Mungkin harus begini dan gitu, Tuhan ada caranya. Yang penting hati kita harus tetap dijaga tulus dan baik. Ada satu kesaksian yang sangat luar biasa dari, singkat namanya, D.L. Moody yang hidup di tahun 1858. Dia seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan dia mengalami pengurapan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Saat dia mau mengadakan ibadah, gubernur di daerah di mana dia pelayanan mengizinkan dia pakai satu ruangan. Ruangan itu penuh sampah sekali karena tiap hari banyak sekali orang berkumpul di sana, makan minum alkohol dan isap rokok. Puntung rokok dan sampah memenuhi ruangan itu. Dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah marah. Dia ambil sapu, dia sapu. Saat dia mulai memberi contoh, banyak orang bantu dia ikut menyapu ruangan itu. Sampai bersih ruangan itu, dan dia mulai mengadakan ibadah demi ibadah setiap hari. Bukan setiap minggu lagi. Kita aja setiap minggu malas sekali ibadah, betul nggak? Kita mengatakan, aduh aku kecewa sama Tuhan. Kenapa masih berjalan? Kenapa kondisi nasib saya begitu? Setiap hari dia adakan ibadah yang hadir 1.000 sampai 1.500 orang. Karena kenapa? Semua orang kompak membawa jiwa-jiwa dan banyak orang mengalami kesembuhan dan pertumbuhan dan pertobatan. Dan mereka semua membagikan flyer. Yang paling ajaib adalah satu anak kecil belum umur 6 tahun atau 5 tahun.
dia membawa flyer, dia gedor. Ini ada di sisi cerita kecilnya ya. Dia gedor pintu, dia mengatakan, Tuhan mengundang engkau datang ke gedung ini untuk ibadah. Dia tidak memakai kata di El Mudi. Tuhan mengundang engkau. Tidak ada yang meresponi saat itu di satu lorong kecil, dan dia mengatakan di satu pintu. Dan dia mengatakan, Tuhan Yesus mengundang engkau datang. Dan orang berjualan keluar untuk ke gedung. Saat dia memakai kata dengan penuh kuasa dalam pengurapan, Tuhan mengundang engkau datang ke dalam ibadah. Tuhan mengundang engkau datang ke dalam ibadah. Nah, sampai ke ujung satu rumah, dia gedor-gedor lama sekali tidak dibuka. Ternyata ibu yang di dalam itu baru kematian suaminya. Dan dia sangat sedih sekali sehingga dia jatuh sakit. Dan ke-6 kali, ke-7 kali dia gedor, tiba-tiba Roh Kudus memberi dia inspirasi. Dia mengatakan, Tuhan mengundang kau datang ke dalam ibadah ini. Dan Tuhan akan memberi kesembuhan pada sakit di tubuhmu. Saat ini pun kau sembuh. Saat ini kau pun dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Tiba-tiba pintu dibuka dan ibu yang di dalam itu senyum dengan penuh sukacita. Dan dia mengatakan dia kaget saat lihat anak kecil sekali. Nak, engkau dipakai Tuhan, ibu sudah sembuh. Hayo kita berangkat ke dalam ibadah. Kalau Tuhan bisa memakai engkau, Tuhan juga bisa memakai anak kecil. Kalau Tuhan bisa memakai anak yang begitu kecil dalam pengurapan Roh Kudus, Tuhan ada cara untuk memberi engkau mengalami kelepasan, kesembuhan, dan pemulihan. Harus percaya kuasa Roh Kudus. Harus percaya kuasa yang dalam gereja dan pengurapan daripada Roh Kudus. Tuhan masih memakai gereja. Tuhan memakai gereja secara organisme, yaitu komunitas engkau dan saya. Tuhan juga memakai gedung gereja untuk menampung orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Amin. Tetap berdoa, tetap semangat. Amin. Nah, katakan, aku antusias. Aku antusias. Aku tetap semangat. Aku tetap semangat. Tetap extra jos. Amin. Dan sesudah itu, melalui pelayanan hamba Tuhan yang bernama D.L. Moody ini, banyak beribu-ribu orang diselamatkan. Termasuk salah satu ibu itu mengalami pertumbuhan, mengalami pemulihan, mengalami sukacita surgawi. Dan dia salah satu pelayan Tuhan di bawah naungan daripada D.L. Moody. Jangan pikirkan, kalau saya melakukan ini teman saya sirik dan lain sebagainya. Jangan ada pikiran bersaing. Lakukan bagian kita masing-masing. Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan jangan menghakimi, jangan egois. Engkau akan rugi sendiri. Dengar baik ya. Nah, kisah para rasul ini, kisah para rasul pasal 2 khususnya, dan seluruh kitab para rasul merupakan kitab yang mewahyukan tentang kuasa yang dialami oleh gereja. Kuasa yang dialami oleh gereja. Jangan sampai gara-gara hati yang tidak baik, engkau kehilangan kuasa. Sayang sekali, rawat hatimu, rawat kasih Allah di hatimu, rawat gerejamu. Kalau kita mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan untuk hal ini, sangat luar biasa. Keberadaan gereja di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 47 yang mengatakan diwahyukan tentang kuasa gereja itu. Di sana orang saling mengajar, di sana orang saling bersekutu, di sana orang saling mendukung dalam satu ibadah dan melayani. Artinya mengajar. Saat kau mengajar orang, jangan pelit-pelit. Saat kau mengajar orang, engkau sendiri juga mengajar dirimu, dan engkau belajar untuk bertumbuh. Setiap saya melayani pemuritan, saya merasakan setiap selesai dalam nama Yesus, amin, saya merasakan saya berubah loh. Padahal buku itu saya yang tulis untuk pemuritan.
dan saya mengalami pertumbuhan. Setiap saya baca bab demi bab, saya mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, rajin-rajinlah mengajar. Rajin-rajinlah berbagi skill daripada yang kau dapat dari Bible. Saat engkau ngajar, engkau juga bertumbuh dan belajar. Bersekutulah, ajak teman-teman. Amin. Saat engkau bersekutu, kita pun diberkati. Betul nggak? Pulang dari persekutuan, kita disegarkan. Kalau sekarang pandemi gimana Ibu Yohana? Tetap bersekutu. By Zoom, by video call. Jangan sampai mengatakan, buang waktu lah, nggak enak Zoom. Rugi sendiri. Tuhan lintas benua. Tuhan yang menciptakan alam. Dia pun mengurapi engkau melalui Zoom. Tetap rendah hati. Saling melayani. Saat engkau melayani, engkau pun diberkati. Melayani, dilayani untuk melayani. Diberkati untuk memberkati. Diajar untuk mengajar. Oleh karena itu saat engkau melayani, berkat kita melimpah. Engkau bisa melayani karena engkau diutus dan diurapi. Saat engkau melayani, engkau pun juga dilayani. Amin. Nah, beribadah, ingat, ibadah mengandung janji dan penggenapan janji-janji firman Tuhan akan kita alami. Amin. Jadi kita saling mengingatkan. Amin. Itu yang bisa diaplikasikan di gereja masa kini. Jangan mengatakan, aduh itu kan sejarah Ibu Yohana. Ada bagian yang kita bisa ambil untuk diterapkan dalam kehidupan kita masa kini. Gereja kita dukung satu sama lain. Tetap setia sampai Tuhan membuka suara, membuka kesempatan untuk kita bisa onsite kembali seperti sedia kala. Pasti ada waktu Tuhan. Selalu ada harapan dalam Tuhan. Selalu ada solusi. Saya selalu ingat suami saya mengatakan saya baru siaran ini. Begitu banyak pertanyaan. Bagaimana ya saya harus jawab? Selalu ada solusi di dalam Tuhan. Kamu berdoa, Tuhan kasih hikmat untuk menjawab pertanyaan semua dari siaran itu. Nah, jadi jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, setelah pencurahan Roh Kudus, katakan setelah pencurahan Roh Kudus, setiap orang dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap orang mengalami kuasa Roh Kudus, jangan disimpan, sayang, ya, bagikan untuk orang lain. Mereka adalah jemaat-jemaat yang suka melayani, katakan suka melayani. Mereka membuka diri untuk segala bangsa. Jangan mengatakan saya cuma mau melayani suku ini, saya cuma mau melayani kaum ini. Tuhan membuka kesempatan untuk segala bangsa loh. Nah, bertumbuh dalam pengajaran. Oleh karena itu, jangan mengatakan pandemi saya libur belajar, saya libur ngajar. Harus tetap bertumbuh dalam pengajaran. Nah, sikap antusias, tetap semangat ya. Saling mengasihi satu sama lain. Jangan mengatakan aku tersinggung. Kalau sampai orang ngomong gak enak, kita perlu evaluasi, kita koreksi. Kenapa sih sampai dia begitu? Mungkin aja sikap saya, mungkin aja mimik saya tidak baik. Nah, kita perbaiki. Saling mengasihi, saling mengampuni, serta sehati sepikir di dalam doa. Kita perlu rajin-rajin berdoa. Kita banyak waktu untuk berdoa. Jadikan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan satu persatu. Mengajar, bersekutu, melayani, beribadah, sehati, sepikir di dalam doa. Dengan dasar kasih Allah sebagai fondasi yang kokoh bagi gereja Tuhan. Amin. Nah, perlu pertahankan komunitas kita. Amin. Nah, katakan, karena kita adalah satu tubuh Kristus. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kita perlu saling mendukung, saling mengasihi. Ingat, extraordinary. Memberi teladan.
memberi kualitas hidup di atas rata-rata. Itu extraordinary. Yang poin pertama. Poin kedua adalah kita evaluasi. Kenapa kita nggak disukai orang? Harus berdoa, harus memperbaiki diri sampai kita disukai semua orang. Poin ketiga, harus menjadi jemaat, pengikut Kristus yang visioner. Memikirkan gereja di masa depan bagaimana. Mungkin kita perlu merintis kembali. Mungkin kita perlu mulai dari nol atau kita melanjutkan. Kalau kita melanjutkan, ada bagian-bagian yang kita perlu perbaiki. Mungkin kita kurang kasih, mungkin kita terlalu pelit, mungkin dalam arti bukan pelit dana. Kalau engkau pelit dana, ya longgar dikit, engkau akan makin diberkati. Kalau engkau pelit senyum, banyaklah senyum. Engkau kurang peduli, pedulilah. Engkau kurang kasih, kasihilah. Terus apa lagi? Gaya hidupmu, tunjukkanlah kualitas yang baik. Tunjukkanlah semangat dan antusias. Jangan hitung-hitungan, jangan bersaing, jangan saling tonjok dari belakang. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba yakin dan percaya setelah pencurahan Roh Kudus, setelah hari Pentakosta, setiap kami mengalami terobosan hidup, mengalami perubahan paradigma, mengalami perubahan gaya hidup, menjadi orang yang sangat disukai semua orang, menjadi memiliki kualitas hidup di atas rata-rata, tampil beda dengan dunia, artinya gaya bicaranya, gaya hidupnya, sikap hidupnya sudah makin baik dan makin benar seperti jemaat mula-mula. Kami mau murah hati, saling memperhatikan, saling peduli, saling mengutus, saling mengajar, dan mengingatkan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai. Di dalam nama Yesus, hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan melanjutkan memetrikannya di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Selamat berhari Minggu dengan keluarga terkasih.